Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini merupakan malam yang penuh berkat pastinya Anda dan keluarga. Karena kesempatan ini kita dapat kembali mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Dipandang Hina bersama saya Yohana Ibrahim. Orang yang tidak tulus pada akhirnya akan dipandang hina. Mazmur 73 ayat yang ke-20. Dipandang hina oleh manusia tidak masalah. Tapi jangan sampai kita dipandang hina oleh Allah. Karena itu kekal. Dipandang hina oleh manusia hanya sementara waktu. Tapi kalau dipandang hina oleh Allah itu kekal. Kita harus mempersoalkan hal ini. Kira-kira kita dipandang Tuhan hina atau tidak? Berapa nilainya? Dan itu adalah hal yang darurat, penting, dan mungkin satu-satunya. Salah satu penyakit jiwa manusia pada umumnya adalah mau dipandang orang lebih. Merasa butuh penghargaan. Adalah tidak salah jika kita berharga di mata manusia. Tapi semua keberhargaan itu harus kita persembahkan untuk kepentingan pekerjaannya. Bukan untuk kepentingan diri semata. Maka proses untuk menghancurkan karakter buruk itu luar biasa. Prosesnya sangat berat. Kenyataannya banyak orang yang tidak rela dipandang hina oleh sesamanya, dipandang rendah, dipandang salah, dipandang sesat, dipandang bidat, tidak rela. Maka biasanya kita menggeliat, berusaha agar pandangan kita itu dihapus, minimal direduksi, dikurangi, diminimalis. Dipandang hina artinya dipandang salah, dianggap lebih rendah, dianggap tidak terhormat, mendapat perlakuan tidak adil. Kita itu seperti dilucuti. Padahal kita sudah membangun banyak mahkota sebelumnya. Lalu mahkota itu dilucuti. Ketika kita diperlakukan seperti ini, justru inilah kesempatan kita dibentuk untuk memiliki wajah yang tidak hina di mata Allah. Ketika kita dipandang hina oleh orang-orang yang tidak kita kenal, sama sekali tidak masalah. Tapi kalau dipandang hina oleh orang-orang dekat, itu berat. Maka di sini kita hanya bisa diam dan menunggu pengadilan Tuhan. Dan itu jadi indah. Kalau kita mencari perkenanan Allah, supaya kita jangan berkeadaan seperti yang orang katakan itu. Dibutuhkan kesabaran dan ketenangan menghadapi keadaan seperti ini. Dan kita harus berani menganggap ini sebagai berkat kekal. Kalau tidak mengalami ini, kita mungkin tidak bertobat atau masih sombong. Kalau kita tidak mengalami ini, kita merasa lebih diri dari orang lain. Jadi bersyukur kita yang dibuat terkapar oleh Tuhan lewat masalah apapun. Karena itu kita diajar untuk memandang Tuhan. Ketika kita berada di lembah kekelaman, lalu kita meratap begitu rupa, tidak ada jalan keluar manapun. Di situ baru satu hubungan adikodrati dengan Allah, yang nanti akhirnya kita bisa berkata, yang kuingini engkau saja. Dari masalah fana sampai ke masalah kekekalan. Jadi itu berkat kekal. Melalui semua itu, Tuhan mengajarkan jalan-jalannya. Jadi kita bukannya takut melawan manusia. Bukan saja karena kita tidak punya kemampuan. Kita bisa balas. Tapi kita tidak membalas. Itu indah sekali. Kita tidak menjadi manja. Kolokan. Kita manja di hadapan Tuhan saja.
Jangan manja di hadapan manusia. Allah itu hidup, pasti kita dibela Tuhan. Makanya kita belajar Alkitab, mengerti apa isi Alkitab, dan menghidupinya. Hanya itu andalan kita, tidak ada yang lain. Kita memilih menjadi orang tulus. Orang tulus mengupayakan kebaikan orang lain. Ini yang wajahnya tidak dipandang hina. Indah sekali. Tidak membutuhkan orang untuk memiliki uang miliar, triliun, untuk menolong orang. Ketika kita memberi senyum dan sapa yang tulus, itu sudah cukup membuat Anda menjadi seorang yang berwajah indah di mata Allah. Maka Tuhan pasti akan mengirimkan Lazarus dalam hidup kita. Jadi orang-orang tulus itu pasti istimewa di mata Allah. Jangan mengupayakan kejahatan orang lain. Jangan ikut-ikutan orang mengata-ngatai, apalagi memfitnah orang lain. Dan jangan sekali-kali berbuat itu. Karena ada perhitungan di dalam kekekalan. Jika kita menjadi korbannya, jangan membalas. Banyak orang Kristen lancar berbicara tentang keselamatan hanya oleh anugerah, tapi tidak menggarap manusia batinianya. Tidak pernah menjadi orang yang tulus. Maka kita memilih menjadi orang tulus agar kita tidak dipandang hina olehnya. Kita diajar Tuhan. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, lakukan. Ini aktif. Bukan apa yang kamu tidak suka buat untuk orang lain, jangan kamu lakukan. Itu masih defensif, masih pasif. Tapi banyak orang yang berprinsip, apa yang kamu tidak suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Itu jelas bukan anak Allah. Dan itu bisa terjadi di lingkungan gereja. Mengerikan sekali. Maka sekali masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita bertobat. Tidak masalah jika kita dipandang hina oleh manusia, karena hanya sementara. Tapi jangan sampai kita dipandang hina oleh Allah, karena itu kekal. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati malam Anda untuk beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.